warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin khususan ila sultanil awliya as-syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya'illah wal awliya'id tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqi wajibati alaina wa alal haudirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab as-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhu. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, tasih nerangaken fadilah salat jamaah. Hadis nomor 3 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku tafdulu ngungkuli apa sholat jamaah sholat al-fadhi ing sholat dhewean bisab'i wa isrina darajatan ing 17 derajat. Kalau hadis yang kemarin diterangkan selisihnya 25 derajat, hadis ini 27 derajat. Kok beda ya napa, Pak? Biasa ngoten iki. Biasanya ini karena dari periwayatnya. Periwayat niku pamane Kanjeng Nabi dawuh sing ngrungokke wong 10. Dari 10 orang ini tadi terkadang berbeda-beda. Ngeten iki kan pun biasa. Panjenengan kula terangke, kemudian penerimaannya panjenengan berbeda-beda. Nah begitu itu kan biasa. Ngoten iki. Jadi para jamaah ngeten. Hadis itu terkadang disebut sahih. Terkadang disebut sahih ma'al ghair. Terkadang disebut hasan. Terkadang hasan ma'al ghair. Kadang disebut dhaif dan lain sebagainya. Ono hadis ahad, ono hadis mutawatir, wis macamnya kata. Semua itu bukan karena isinya hadis, tapi karena yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita melihat hadis itu dhaif, itu bukan karena isinya, karena yang meriwayatkan. Rasulullah menyampaikan pada sahabat, sahabat menyampaikan kepada muridnya, muridnya menyampaikan pada muridnya.
Satu hadis ini. Generasi ketiga dari Rasulullah ini, jadi sahabat muridnya lagi, itu lupa, maka kedudukan hadis ini turun. Harusnya sahih turun. Kok bolak-balik lupa, turun lagi bisa menjadi dhaif. Jadi bukan karena Rasulullahnya, tapi karena begitu nih. Jadi orang yang tidak mau menggunakan hadis dhaif itu sebenarnya mereka berupaya mengurangi ajaran agama. Bahaya sekali. Hadis sahih yang dikumpulkan Imam Muslim itu hanya 10.000 sekian. Imam Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Muslim hanya kurang dan nggak sampai 10.000. Padahal jumlahnya hadis itu jutaan hadis. Yang menulis kitab ini Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti itu hafal 1,5 juta hadis. Coba bayangkan. Ini yang menulis kitab ini. Makanya beliau digelari Sultanul Arifin, rajanya orang-orang yang memahami, karena beliau hafal 1,5 juta hadis. Jadi, banyak redaksi beliau. Dalam hadis ini disebut keutamaan sholat jamaah dibanding sholat sendiri itu adalah 27 derajat. Maka artinya kita dianjurkan dengan sangat untuk menjaga sholat jamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat iku cagake agama. Kok salate jejeg agamane kuat. Kok salate morat-marit berarti itu cermin bagi dirinya sendiri. Salate morat-marit ya agamane morat-marit. Penting banget berarti. Lah membangun salat itu nun sewu. Salat niku nek kula jenengan salate apik, liyane apik kabeh. Kan ngoten nggih. Bab inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ana wong salate rutin tapi yo sik ngamukan, berarti salate pasti kurang benar. Pasti sudah. Karena Qur'annya sudah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya' wal, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan kok rutin sholat tapi ya rutin ngerasani wong, pasti sholatnya kurang. Saya nggak ngomong gak bener, kurang. Nah gitu. Lah untuk membangun sholat itu supaya benar, sakliyane belajar tata caranya sholat, akhlaknya sholat, gitu dilakoni jamaah. Jamaah itu kelebihannya antara lain, imame waktu maca Fatihah kok khusyuk, makmume kabeh mboten khusyuk, niki dicatat khusyuk kabeh. Dicatat khusyuk. Imame waktu rukuk gak khusyuk. Salah sijine makmum ketika rukuk khusyuk, semua dicatat khusyuk. Ini kelebihannya. Lu apes-apes ya awak. Mulai takbir sampai salam imam makmum padha gak khusyuke kabeh. Wis apes-apes ya awak lah iki. Bagaimana ini? Masih dapat keutamaan 27 derajat. Kan ngoten nggih. Ya sing ngomong khusyuk awake dhewe menyerah lah nggih, jelas akeh gak khusyuke timbang khusyuk. Kan begitu kalau kita mau introspeksi diri kan begitu kan. Ini namanya membangun nilai-nilai sholat. Makanya perintah sholat itu tidak ada satupun perintah di dalam Quran atau hadis yang menyatakan kerjakan sholat, tidak ada. Perintahnya pasti dirikanlah
aqimis shalah, dirikanlah. Tidak ada perintah ikmalus shalah, tidak ada. Yuqimus shalah, dirikanlah. Tidak akan pernah ada perintah amilatus shalah, lakukan sholat, tidak ada. Ini berarti apa? Membangun nilai-nilai sholat. Rasulullah menyampaikan malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu indallahi illa muqtan wa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya itu justru menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah. Tambah sholat tambah adoh sama Gusti Allah. Coba bayangkan, itu penting banget ini. Ini saja nih pas momentumnya. Ini pas bulan Rejab tahun ini, bulan diturunkannya perintah sholat. Isra Mi'raj ini. Rejab itu perintah sholat, Sya'ban itu perintah sholawat. Sholat, sholawat bukan sama itu redaksinya itu. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta dan seterusnya. Sholat itu artinya doa, sholawat itu artinya beberapa doa. Jadi bentuk mufrad sama bentuk jamak, kan hanya gitu saja. Kalau tak cerita mawon lah. Rajab itu syahrul hurum, bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalikat dinul qayyim. Quran. Hitungan bulan itu telah ditetapkan oleh Allah semenjak diciptakan langit dan bumi, sejumlah 12 bulan. Jadi sing damel hitungan 12 bulan niku Gusti Allah. Minha arba'atun hurum, dari 12 ini terdapat 4 bulan yang haram. Haram itu dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Sampai neng Mekah tuku kurma, bakule ngomong 10 real. Terus sampai ngenyang 7 real. Terus bakule muni haram. Apa artinya? Apa artinya? Haram. Kurma kok haram? Kurma ya halal. Maksudnya haram di situ ndak oleh, ngoten lagi. Jadi bahasa Arab itu begitu. Dengan kata yang sama itu maknanya bisa berbeda-beda. Wong kurma jarine haram. Oh, wong Arab kok gak entos lho, aja dilokno. Maksudnya haram itu ndak boleh. Ndak boleh. Lah terkadang haram itu maknanya mulia. Masjidil Haram, masjid yang syahrul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Dari 12 itu 4 bulan yang dimuliakan. Wahidun fardun wa huwa Rajab wa salah satun sardun. Yang satu bulan Rajab menyendiri, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ramadan tidak. Ramadan itu sebutannya bukan bulan yang dimuliakan. Awas keliru. Awas keliru. Bulan yang dimuliakan Allah itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sampai apal bulan Hijriah nih, apal nih, apal betul. Aku dumuni ini tiba-tiba gak apal. Oktober, November, Desember yang apal nih. Rejab, Barejab napa? Barejab napa? Hah? Sya'ban terus Ramadan, terus Syawal, terus ayo Selong.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berurutan, nggih. Rajab menyendiri yang 3. Ini Syahrul Hurum namanya, bulan yang dimuliakan Allah. Arab jahiliyah, wong-wong Arab jahiliyah berarti bukan Muslim, nggih. Niku nek wis mlebu bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini mereka menghormati sebagai tradisi peninggalan dari Nabi Ibrahim. Tidak mau perang, tidak mau berbuat kerusakan. Lha iki sing Arab jahiliyah. Jahiliyah nek wis jahiliyah. Ku nek wis masuk 4 bulan ini tadi mereka tidak berperang. Ya tidak berbuat kerusakan. Coba bayangkan, sing jahiliyah kaya ngono. Lah kok ana umate Kanjeng Nabi nek mlebu bulan Rejab sik nyolongan pencit ae lak ngalah-ngalahi wong jahiliyah. Kan gitu logikanya ya. Logikanya seperti itu. Junadah bin Auf al-Kinani, salah satu tokoh jahiliyah dari suku Kinanah. Itu akhirnya membuat pengumuman. Saiki durung Rejab sik ulan ngarep. Begitu tiba ulan ngarep gawe pengumuman meneh, Rejepe wis mari. Menghindari bulan-bulan yang dimulkan apa? Karena suku Kinanah niku suku sing paling melarat. Nyambut gawe ini perang. Mengko nek wis perang oleh harta rampasan. Lah nek wis mlebu bulan-bulan iki wau kan mboten wani perang, akhirnya digeser-geser. Kadang dijokno, kadang karena digeser-geser maka turunlah ayat tadi. Niku berarti asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karo Gusti Allah diluruskan lagi. Bulan itu wis ditetapkan oleh Allah. Nah, yang jadi perhatian kita, Allah memuliakan bulan-bulan ini. Bila Allah memuliakan bulan-bulan ini, maka kita semestinya juga memuliakan bulan ini. Ta'dhimu ma'adzamallahu muta'ayyinun wa ihtiqaru dzalika rubbama kufra. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Allah memuliakan masjid, maka kita sudah semestinya memuliakan masjid. Allah memuliakan orang tua, kita juga harus memuliakan. Allah memuliakan para ulama, kita juga harus memuliakan para ulama. Allah memuliakan bulan-bulan ini, bulan-bulan hurum, kita pun semestinya waqtiqaru dzalika rubbama kufra, mengabaikan atau meremehkan apa-apa yang dimuliakan Allah itu akan menjadikan kita kufur. Coba. Lah orang yang kufur itu inna adzabi lasyadid, akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah. Na'udzubillah. Wis ringkase ngeten lho, kula jenengan diparingi kesempatan ketemu wulan Rejab, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengabaikan, justru azabnya Allah yang akan Rejab wis sampe entek ya kelingane sik tas. Bagaimana memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah? Hadisnya ada. Ono hadis ini. Kanjeng Nabi dawuh in aradtumur rahata waqtal mauti minal atas wal khuruja ma'al iman wan najata minas syaitan fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasrati siyam wan nadam ala ma salafa minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Bila kalian menginginkan ketika sakaratul maut nazak tidak merasa haus, bila kalian menginginkan mati tetap dalam keadaan membawa iman, bila kalian menginginkan tidak terpengaruh godaan setan ketika hidup, fahtarimu hadhihi syuhura kullaha, maka muliakanlah semua bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, muliakan.
Rasulullah yang perintah. Caranya bagaimana? Bikasrotis siam, sing akeh poso. Sampeyan oleh pirang dina poso? Lho kok meneng kabeh. Recep sing akeh poso. Rasulullah yang perintah itu. Wis gak usah ngitung. Senin, Kamis, Recep wis. Pokok sing akeh poso nalikane bulan-bulan ini. Yang penting tidak 1 bulan penuh, karena dianggap menyamai bulan Ramadan. Ini 28 dina, 29 dina, semoga. Nomor 2, wan nadam ala ma salafa minal asam, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ketika masuk bulan haram, banyak-banyak introspeksi diri, apa yang menjadi kesalahan, terus bertobat kepada Allah. Yang ketiga, wadhkuru khaliqal anam, banyak-banyak berzikir. Ini cara memuliakan Syahrul Qurub, 3 cara kan. Makanya nek bulan Rajab niku terkenal istighfar Rajab, banyak memohon ampun kepada Allah di bulan Rajab. Itu cara memuliakan bulan Rajab. Dalam hadis disebut Rajab syahrullah wa Sa'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sa'ban itu bulanku kata Rasulullah, Ramadan itu bulannya umatku. Makanya bulan Rajab, mlebu bulan Rajab kita diajarkan donga, Allahumma barik lana, ayo fi maruzaqtana ngono, ayo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana wa ufir lana. Iki sampean maca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Ya Allah, jadikanlah bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu keberkahan bagi kami. Dijejer Rajab baru Sa'ban. Wa ballighna Ramadhana, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ini bulan yang berurutan luar biasa semua ya. Luar biasa semua. Maka kesempatan yang diberikan Allah itu harus digunakan sebaik-baiknya. Bulan Sa'ban, insya Allah beberapa hari lagi wis mlebu Sa'ban. Apa keutamaan bulan Sa'ban? Bahas bulan Sa'ban itu tambah luwih akeh meneh. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna lima sunya Sa'ban, kata Rasulullah. Para sahabat, kowe kabeh iki apa ngerti apa wulan iki disebut bulan Sa'ban? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan utusannya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menyampaikan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun, karena di bulan ini yatasya'abu, itu Sa'ban, yatasya'abu khairun katsirun, satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan jauh lebih banyak. Sedekah njobone wulan Sa'ban karo wulan Sa'ban ganjarane akeh wulan Sa'ban. Karena itu disebut bulan Sa'ban, bercabang-cabang. Rasulullah yang menyampaikan ini. Hadis yang lain, man adzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu anil maksiati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu ma yakunu fitil kasanati minal balaya wal amradi kulliha. Man adzama sya'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sa'ban, wattaqallaha ta'ala, disertai takwa, wa amila bi ta'atihi, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah, nambah ibadah sunnah, poso. Sing penting gak podo karo Ramadan, gak saulan penuh kan ngoten nggih. Wa amsakan nafsahu anil maksiati, dan menjaga diri dari melakukan
maksiat. Ghafarallahu dzunubahu, dosanya diampuni oleh Allah, entek dosanya. Wa amana bima yakunu fi tilka sanati minal balaya wal amrati kulliha. Tidak hanya itu, diberikan oleh Allah aman. Di dalam tahun itu diberi aman. Rezekine aman, gak sampai asat. Keluargane aman. Pikirane aman. Atine aman. Dari dalam tahun itu diberi keamanan. Minal amrod minal balaya wal amroti kulliha, dari beraneka ragam bencana dan dari beraneka ragam penyakit. Apa jelas nih? Gusti Allah niki tawa-tawa berarti. Sing kepingin tahun niki diparingi aman, ndang-ndang lakonono. Sing kepingin tahun niki selamat saka penyakit, ndang-ndang lakon. Sing gak gelem lakoni ya wis dengan penak ya. Itu keutamaan bulan Sya'ban. Hadis yang lain, man shoma salasata ayamin min awali Sya'ban wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirihi kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyyan. Sapa wonge sing poso 3 dina di awal Sya'ban, 3 dina tengahe Sya'ban, 3 dina akhire Sya'ban, diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah, pahala 70 para nabi. Masa sing kurang akeh. Ganjarane madani 70 para nabi. Ini Sya'ban. Sekarang kita membahas nisfu. Nah, yang paling terkenal kan nisfu Sya'ban. Hadis Rasulullah menyampaikan, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu khina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dihidupkan. Ya napa menghidupkan itu? Memperbanyak ibadah. Walailatan nisfi min Sya'ban, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Lam yamut qalbuhu khina tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati ketika banyak orang mendapati hatinya mati. Hati sing mati ora iso nrimo hidayah. Tapi kalau hati itu hidup, mudah menerima hidayah. Hadis yang lain, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu yaumaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, ala min mustarzikin fa'arzuquhu, ala min mubtala fa'uwafihi, illa kada hatta yatla'ul fajr. Apabila engkau menjumpai malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka berdirilah ketika malam hari. Nek ketemu malam nisfu Sya'ban sampean ngadeg. Yo gak ngono maksude, menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah, bu salat, bu wiridan, terserah pun. Wasumu yaumaha, berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzilu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena pada malam itu Allah turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Kalimat Allah turun itu jangan dipahami Allah itu turun, karena Allah tidak bertempat. Jangan dipahami begitu. Artinya itu rahmatnya Allah didekatkan dengan kita. Rahmatnya Allah didekatkan dengan kita sampai tempat yang paling dekat. Mana itu? Sama'ud dunya, langit dunia.
Sing ketok niki jenenge sama'ud dunya. Fayaqulu, kemudian Allah menyampaikan, menawarkan kepada kita, ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. He wong-wong sing njaluk sepuro, tak sepuro dosamu. Allah menawarkan kepada kita, jenengan njaluk ketika ditawari, karo njaluk ketika tidak ditawari, gampang pundi kira? Gampang pundi kira? Gak ditawani njaluk ya mesti angel. Wayah ditawani njaluk gampang napa mboten kira-kira? Nek pas ditawani niku mboten usah njaluk. Mboten usah njaluk, mantuk ngono tok dikeki kan. Leres mboten? Sapa sing kepengin duit jenengan gak usah ngomong. Mantuk ngono tok dikeki ngono. Leres napa mboten iki? Ya. Jadi ketika malam Nisfu Sa'ban itu Allah menawarkan kepada kita, hei wong-wong sing njaluk sepuro tak sepuro dosamu. Alamin mustarzikin fa'arzukuhu. He wong-wong sing kepingin rezeki, angel bahasane. He wong-wong sing kepingin duit, ngono wae lah kae. Tak wae duit. Lah kok malam Nisfu Sa'ban jenengan terus mantuk. Ngono. Dikai karo Gusti Allah. Dadi engko nek malam Nisfu Sa'ban sampean mantuk-mantuk nah. Niki gambarannya kan begitu nih. Alamin mubtala fa'wa fihi. He wong-wong sing dalam keadaan mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, tak tulungi awakmu. Allah yang menawarkan. Ila kada kecuali orang seperti ini tidak akan aku berikan hatta yatlu al-fajri, sampai fajar. Gusti Allah tawa-tawa niku lho sampai fajar. Sing ora dituruti siapa mereka? Hadis yang lain, manggone di hadis yang lain. Fa yaghfirullahu li jami'i man la yusyrik billahi syai'a ila man kana sahiran au kahinan au musahinan au mutmini khamrin au musiran ala zina au akilar riba au aqal walidaini au namama ay qati'ur rahim. Siapa orang yang tidak dituruti ketika Nisfu Sa'ban itu? Pertama, man la yusriku billahi fayaqullah li jami'i man la yusriku billahi syai'an. Orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah, tertolak. Nun sewu, kula jenengan durung karuan gak syirik lho ya. Kula baleni, durung karuan gak. Bab syirik itu ada dua, ana sing terang-terangan, ana sing samar. Sing terang-terangan nyembah wit, nyembah geni, nyembah matahari terang-terangan. Sing samar nglakoni apa-apa tapi tujuannya duduk Gusti Allah, disebut dengan riya. Kan ngoten nggih. Orang syirik ketika malam Nisfu Sa'ban tertolak. Au sahiron, tukang sihir, ditolak. Tukang sihir niku durung karuan kula jenengan boten. Sampeyan kok maca Fatihah terus berniat, ya Allah Gusti panjenengan paringi tangga kula niku ndang mati dhisik Al-Fatihah. Lho niku ya padha sihir niku. Ndongakno elek wong liya. Ya Allah Gusti tangga kula niku lho cangkeme megel lho. Sampeyan dadokke cangkeme petot. Nah niku nggih padha wae. Ndongakno elek wong niku tertolak doanya di malam nisfu. Au kahinan, tukang ramal, juru ramal, tertolak. Au musafinan, wong sing menyimpan dendam, niku tertolak. Atine mangkel karo maratuwane, oh Nisfu Sa'ban tertolak. Mangkel karo bojone tertolak. Mangkel karo tanggane tertolak.
Makanya nek Saban niku sing akeh-akeh njaluk sepuro. Ngoten nggih. Au mudmini khamrin, atau orang yang suka minum minuman keras. Mumpung durung Saban ndang leren, ndang tobat, ngoten nggih. Au musiron ala zina, wong sing seneng nglakoni zina tertolak. Au akilar riba, wong sing mangan duit riba tertolak. Au aqal walidaini, orang yang durhaka kepada orang tertolak. Awin namama, wong sing seneng adu-adu. Napa adu-adu? Adu-adu ya adu-adu. Ya adu-adu lah ya, bisa dipahami. Au qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tertolak. Makanya adat kita nek arep pokso niku silaturahmi. Iki wis gak patek dilakoni wong, padahal itu syariat itu. Bukan adat sebenarnya. Syariat yang sudah menjadi adat. Nek arep poso silaturahmi. Dulur-dulur diparani. Sing wong-wong tua, keluarga sing tua-tua diparani. Kan begitu. Nah ini dalilnya. Kok enten nek wulan ruwah niku terus padha ziarah niku ya napa, Pak? Nang kuburan-kuburan. Bulan ziarah itu bulan Rajab. Bulannya ziarah itu bulan Rajab. Nek dilakoni Saban ya gak dosa. Gak apa-apa. Nggih. Tapi bulan ziarah itu Rajab. Jadi ketika Rasulullah telah wafat, nek bulan Rajab itu orang-orang pada ziarah ke makam Rasulullah itu. Sampai seandainya orangnya berhalangan untuk ziarah ke makam Rasulullah, untone ucul budal dhewe ning Madinah ziarah ke makam Rasulullah. Umpamane kula juragan manggon teng Mekah. Nek Rajab itu biasanya ziarah ke makam Rasulullah. Seandainya berhalangan untuk ziarah ke makam Rasulullah, unta kula niku budal dhewe ziarah ke makam Rasul. Unta ziarah ke makam Rasulullah, kok ana wong ra gelem ziarah. Bulan Rajab itu bulannya ziarah. Ngene kula nek umroh niku mesti berupaya bulan Rajab. Bulannya berziarah. Saban silaturahim. Niki supaya doa kita ketika nisu Saban itu mudah dikabulkan oleh Allah. Lah ngoten nggih sakjane niku ngoten. Pun nggih. Nabi Isa niku nabi sing paling melarat. Biasanya siakah niku lelono. Suatu ketika Nabi Isa niku sampai di lereng bukit memandang ke atas ada batu putih. Batunya itu memancarkan cahaya. Gedene kira-kira sak kubah. Saking takjube Nabi Isa niku muji-muji dateng Gusti Allah, ya Allah. Niki ciptaane panjenengan kaya ngene bagus. Akhirnya kali Gusti Allah didhawuhi, Isa, kowe gelem ora tak duduhi sesuatu yang lebih menakjubkan. Purun Gusti, munggah paranono watune. Begitu sampai di hadapan batu, watune sigar pecah dadi loro, nang jero watu ana wong sedang melakukan sholat. Nabi Isa kaget setengah mati. Ditunggu begitu rampung sholat, mboten sabar Nabi Isa terus matur, ya sayyid ma raaitu. Mbah, kula niki mirsani napa jenengan kok manggon nang jero watu iku piye? Tiyang sepuh niki wau terus matur, aku iki ditakdir Gusti Allah manggon nang jero watu. Pun pinten taun, Mbah? 400 tahun. Ibadah tok engko nek luwe saka tekene niku metu panganan, metu minuman. 400 tahun.
Kira-kira nek nang ibadah nang jero watu nglakoni maksiat napa mboten? Jelas gak maksiat. Arep riak ya riak karo sapa nang jero watu. Akhirnya Nabi Isa mempunyai prasangka koyoke sak donya iki gak ana wong sing luwih hebat timbang wong iki mau. Ibadah tok nang jero watu 400 ora ana wong sing luwih hebat timbang wong iki. Niki dugaane Nabi Isa. Begitu Nabi Isa duwe dugaan kados ngoten ditegur karo Gusti Allah, Isa, ana wong sing luwih hebat tinimbang wong sing ibadah nang jero watu 400 taun. Nabi Isa langsung ngaten, sinten Gusti? Pundi tiyange kula paranane? Gusti Allah matur, yaiku ummate Muhammad sing ngurip-nguripi malam nisfu Sa'ban. Coba bayangkan. Berarti wong sing ngurip-nguripi nisfu Sa'ban itu melebihi ganjarane wong sing 400 tahun ibadah ning jero. Saking senenge Nabi Isa, ya laitani kuntu min ummati Muhammadin. Ya Allah Gusti, mendah senengi lamun panjenengan dadosaken kula ummate Muhammad. Coba bayangkan, sing dadi nabi kepingin dadi umat. Niki dadi nabi loh. Nabi Isa niku nabi. Kemudian berkata, sungguh berbahagia bila engkau menjadikan aku umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula jenengan iki gak apa-apa wis dadi umate Kanjeng Nabi kok semangat terhadap kesempatan yang diberikan ini kok kadang itu kurang. Padahal para nabi liyane niku padha kepingin dadi umate Kanjeng Nabi. Coba bayangkan. Umate Kanjeng Nabi niku ibadah sethithik ganjarane akeh. Ngono wae kadang kala ya sing aras-aras ngoten iki. Kan ngoten nggih. Lha niku nisfu Sa'ban lho, ngalang-alangi ibadah 400. Siti Aisyah ketika itu melihat Rasulullah di malam nisfu Sa'ban itu salat, sujudnya suwi, ndongane suwi. Begitu rampung Kanjeng Nabi matur, Aisyah iki ngono malam nisfu Sa'ban. Fa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin, kata Rasulullah. Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun, Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang meminta rahmat. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ighfir lana dzunubana fa inna maghfirataka awsa'u min jami'il dzunubina. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Niki diwaca terus kali Rasul ketika nisfu Sa'ban. Kanjeng Nabi sing wis dijamin mlebu swarga, sing wis dijamin napa jenenge dongane mustajabah niku ketika diberi kesempatan bertemu dengan nisfu Sa'ban sik akeh ndonga. Coba lah kula jenengan kok belas gak semangat iki. Pancen gak pawaan wong bejo panjenengan nggih. Ya Allah. Ketika Rasulullah sujud dalam sholat di malam nisfu Sa'ban, Rasulullah menambah doanya. Napa dongane? Allahumma inni a'udzubika min a'udzu bi afwika min iqabik wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bika minka wa ilaika. La usin sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Dinalikane salat di malam Sa'ban ditambahi donga niki. Pun ini sebagian mawon lah tentang keutamaan bulan Sa'ban. Jadi kula jenengan kok ketemu Rejab, ketemu Sa'ban, manfaatkan. Betul-betul manfaatkan. Pun sampai mrituriin para jamaah. Kula terangno dawa-dawa niku dongane akeh sakjane. Heeh. Ya padha ae sampean yo gak hafal. Dadi ya padha ae percuma. Pun wonten riyen lah, monggo nek wonten pertanyaan. Ibu ada dua, mana dulu?
Sebelah kiri dulu, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Ya napa? Hadis yang diimani. Nggih. Kan wau sampun nggih. Wau sampun kula aturaken hadis itu menjadi sahih, menjadi hasan, menjadi dhaif bukan karena hadisnya, tetapi karena yang meriwayatkan. Kan ngoten nggih? Berarti apa? Semua harus diimani. Semua harus umami. Ini kok saya beri gambaran. Seandainya saya periwayat hadis, seandainya Rasulullah sahabat punya murid, muridnya punya murid saya, umpama saya menghafal 200 hadis umpama. Suatu ketika panjenengan nate pirsa kula ndekek kunci sepeda motor lali, maka semua yang saya hafal itu kedudukannya turun, tidak lagi sahih. Gara-gara kula lali ndekek kunci sepeda, begitu maksudnya. Lagi kita jangan apal pirang hadis. Jadi kedudukan hadis itu menjadi turun bukan karena isinya hadis, tetapi karena maka kita tidak boleh menghilangkan hadis-hadis yang dianggap dhaif. Itu sungguh salah besar. Itu nanti ketemunya ajaran agama kita semakin berkurang, kan begitu kan? Nah, Imam Bukhari yang paling terkenal, Imam Bukhari itu hanya menulis 10.000 sekian hadis. Imam Muslim tidak sampai 10.000. Kalau kita hanya pakai Bukhari Muslim saja, berarti nggak sampai 20.000 hadis. Padahal jumlahnya hadis berjuta. Kalau yang dipakai cuma 20.000, berapa ajaran agama yang hilang kira-kira? Logis toh? Nah, berarti ada upaya-upaya, nun sewu tanda kutip, panjenengan perhatikan betul. Ada upaya-upaya mengurangi ajaran agama oleh pihak-pihak tertentu. Jadi nek ana wong hadise Bukhari Muslim ora, nek ora gak usah. Orang ini perlu dipertanyakan keislamannya orang ini. Betul, karena dia akan mengurangi ajaran agama kita, bahaya sekali. Nah, ngoten lho. Sing penting niku hadis. Bukan ikfi, bukan hadis yang palsu. Lah, niku bagiane ada ilmunya sendiri namanya mustalahul hadis. Kadang disahihkan oleh Imam Muslim tapi tidak disahihkan oleh Imam Bukhari. Kadang disahihkan Imam Bukhari, tidak disahihkan Imam Muslim. Kadang disahihkan oleh Imam Turmudi, tidak disahihkan Imam Muslim. Biasa begitu itu pun. Jadi begitu, semua harus diimani. Yang menulis kitab ini Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti itu hafal 1.500.000 hadis. Wis ini ulama generasi mutaakhirin yang paling alim dalam bidang ilmu hadis ya beliau ini. Kitab beliau ratusan kitab beliau, karya beliau. Kita mempelajari karya-karya beliau saja wis dadi kiai hebat sudah. Jalaluddin As-Suyuti namanya. Jadi contoh malih Rasulullah Isra Mi'raj itu sebagian hadis menyebut beliau sedang tidur mutadajjian di Hijr Ismail. Hadis yang lain meriwayatkan ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah tidur di salah satu istrinya, Ummu Hani. Kok ora padha iki piye, Pak? Kalau kita mengimani yang ini berarti ingkar pada yang ini, mengimani yang ini ingkar pada yang bagaimana ini menyikapinya? Wah, akhirnya didelok, Pak.
iku sing sahih sing ndi? Salah lagi berpendapat begitu. Itu salah lagi. Dua-duanya harus kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Wis pokoke semuanya itu benar. Kenapa? Karena bisa jadi Rasulullah di rumah Ummu Hani kemudian berpindah ke Hijr Ismail. Bisa jadi Rasulullah di Hijr Ismail kemudian jadi kita jangan punya prasangka jelek kepada para sahabat yang sudah berjasa menghafal sekian. Nah, sementara kita sendiri gak hafal apa isone mau ngelokno kan aneh meneh niku nggih. Jadi begitu Ibu. Monggo Ibu satu lagi. Rumah. Nggih. Bagaimana tentang sholat jamaah di masjid bagi perempuan? Perempuan itu dianjurkan la tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah keluar seperti keluarnya orang jahiliyah. Kalau perempuan itu tidak dianjurkan sholat jamaah di masjid, akhirnya sholatnya neng omah. Tapi nek esuk blonjo neng pasar, aneh apa mboten pemikiran ini? Aneh nggih. Lah wong budal masjid itu jelas ibadah, blonjo neng pasar jelas urusannya akeh ya gak blonjo tok kan begitu kan. Jadi yang tidak diperbolehkan bagi perempuan muslimah keluar rumah itu adalah tabarruj. Tabarruj itu keluar sing memunculkan maksiat. Auratnya terbuka. Kepentingannya bukan kepentingan sing ibadah. Ini yang tidak diperbolehkan. Nang masjid silahkan. Panjenengan nek tahu teng Mekah, wong-wong wedok ada berapa ribu itu yang sholat di situ kan begitu kan? Nah, jadi silahkan, mboten napa-napa. Kemudian para ibu-ibu membuat organisasi kewanitaan untuk apa jeneng ini? Keterampilan monggo, enggak apa-apa. Itu bukan tabarruj namanya. Bukan sesuatu yang kaitannya dengan maksiat. Contoh ibu PKK lah, membuat kerajinan, keterampilan, meningkatkan kreativitas monggo, karena itu bukan sesuatu yang maksiat. Jadi tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu, apakah sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Nggih, ngeten. Kalau ke masjidnya, berangkat ke masjidnya itu membawa dampak negatif. Berangkatnya nih. Umpamane melewati sekumpulan bapak-bapak sehingga memunculkan mudarat, maka sebaiknya di rumah. Karena bila tidak ada masalah, monggo sebaiknya di masjid. Sebaiknya di masjid. Nah, Rasulullah itu garwane Kanjeng Nabi setiap hari ke masjid itu. Istri-istri Rasulullah itu setiap hari ke masjid. Bahkan tenggene raudhah niku ana cagak jenenge Ustuana Aisyah. Karena di tiang ini Siti Aisyah bersandar. Rasulullah ngaji di masjid menerangkan ilmu agama kepada para sahabat, Siti Aisyah itu senden teng cagak. Sampai sekarang di raudhah dijenengi Ustuana Aisyah, cagake Aisyah. Ini menunjukkan istri-istri Rasulullah itu sering hadir di selama urusannya urusan ibadah monggo, yang tidak boleh tabarruj, jadi berkeliaran seperti orang jahiliyah yang tidak diperkenankan. Ngoten niku nggih. Sampun ngoten nggih. Nggih. Wis sawan wis mripat kula wis sepet nggih. Ngoten mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.